Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawanku sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang mulia ini. Kali ini Kak Kois akan melanjutkan kajian kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kali ini Kak Kois akan membahas suatu materi yang kita akan membahas beberapa hari lagi. Kita akan gunakan insya Allah bagi yang ingin mengikutinya. Apa judulnya kawan-kawan? Judulnya adalah hukum atau sedikit dalil-dalil tentang hukum i'tikaf. Nah, apa arti i'tikaf kawan-kawan? I'tikaf secara bahasa adalah berarti menetap pada sesuatu. Berarti secara syariat i'tikaf menetap di masjid dengan tata caranya yang khusus disertai dengan niat. Jangan lupa niat menggunakan niat di hati atau qalbu, bukan diucapkan atau di lisan. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadisnya lemah. Nah, dalil disyariatkan i'tikaf dari Ibnu Munzir mengatakan, para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah. Apa? Para ulama mengatakan sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, sangat dianjurkan. Sunnah, bukan wajib, berarti artinya bukan wajib. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, bukan wajib. Beda lagi kawan-kawan, kecuali jika seorang mewajibkan bagi dirinya bernazar atau bersumpah. Sumpah itu apa? Berjanji. Berjanji untuk melaksanakan i'tikaf, wajib dia untuk i'tikaf karena sudah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ingkar janji. Kalau ingkar janji, dia berdosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asharah ayyawmin, falamma kana al-amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan 10 hari terakhir. Namun pada tahun wafatnya beliau hanya 20 hari saja, setengah bulan. Beliau hanya beriktikaf 20 hari, pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik beliau meninggal. Beliau hanya 20 hari saja. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu i'tikaf lebih afdal adalah lebih afdal adalah 10 hari terakhir Ramadan. Apa? 10 hari terakhir Ramadan itu lebih afdal. Lebih afdal 10 hari terakhir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada bulan Ramadan terakhir, 10 terakhir Ramadan
Dengan tujuan apa kawan-kawan? Dengan tujuan mulia kawan-kawan. Dengan tujuan mendapat Lailatul Qadar. Pertama, mendapat Lailatul Qadar. Kedua, untuk menghilangkan kesibukan dunia. Sehingga bisa bermunajat, dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa zikir kepada Allah taala, bisa berdoa dan lain-lain, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu i'tikaf, apakah i'tikaf harus di masjid? Nah, sekarang kita akan membahas apakah i'tikaf harus di masjid? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum fil masajid." Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Al-Baqarah ayat 187. Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW, begitu juga istri-istri beliau melakukan di masjid. Jadi tidak sah jika dilakukan selain di masjid. Jadi tidak sah kawan-kawan. Kita beriktikaf harus di dalam masjid. Kalau di rumah itu namanya bukan iktikaf kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas wanita boleh beriktikaf. Wanita boleh beriktikaf. Apakah wanita boleh beriktikaf? Yuk, kita lanjutkan sekarang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Aisyah, istri beliau, salah satunya Aisyah, beliau untuk i'tikaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shalla ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi qala fasta'dzanathu Aisyah." Apa tadi? Fasta'dzanathu Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai sholat subuh, beliau masuk ke tempat i'tikaf beliau. Beliau berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, sholat beliau kepada Allah, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih. Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kemudian Aisyah meminta izin untuk beriktikaf bersama beliau. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah tidak boleh? Apakah boleh? Apakah tidak boleh? Semuanya apakah boleh? Apa lain-lain? Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengizinkan Aisyah untuk 10 hari terakhir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 10 hari terakhir bulan Ramadan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk tidak berbuat sia-sia. Lalu, kawan-kawan, ada catatan sedikit untuk yang wanita atau akhwat atau untuk wanita. Ada catatan dikit. Namun, siap dicatat nih. Namun, wanita boleh beriktikaf di masjid asalkan ada 2 syarat, memenuhi 2 syarat. Yang pertama,
meminta izin kepada mahramnya seperti ayah dan suaminya jika dia sudah menikah. Apa tadi? Meminta izin kepada mahramnya seperti ayahnya, suaminya bila dia sudah menikah. Kedua, tidak menimbulkan fitnah godaan bagi laki-laki sehingga wanita harus menutup aurat dan tidak menggunakan minyak wangi. Apa yang kedua? Tidak menimbulkan fitnah godaan laki-laki sehingga wanita harus menutup aurat dan tidak menggunakan minyak mewangi yang bisa wangi baju kita, karena itu menggoda seorang laki-laki yang belum menikah. Sekarang kita akan membahas yang membatal i'tikaf. Yang pertama, membatal i'tikaf dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang pertama membatalkan i'tikaf keluar masjid tanpa alasan secara syar'i dan tanpa ada kebutuhan itu batal, harus dari awal lagi. Yang kedua, nah sekarang pembahasan kita yang terakhir. Apa kawan-kawan pembahasan kita terakhir? Yang dibolehkan ketika i'tikaf. Kawan-kawan izin dulu ya. Lalu kita lanjutkan lagi kawan-kawan tentang pembahasan yang dibolehkan ketika i'tikaf. Apa saja yang dibolehkan ketika i'tikaf? Apa saja? Para ulama di sini sepakat bahwa ada 5. 5 begini atau begini. Begini ya. Yang pertama, keluar masjid yang ada hajat atau kebutuhan yang mendesak. Jadi, kalau yang membatalkan i'tikaf adalah keluar masjid tanpa ada uzur atau kendala yang bisa berbahaya atau bisa mencelakai atau bisa berdosa. Kita boleh keluar masjid seperti yang tadi dicontohkan oleh Kak Kois, itu boleh keluar dari masjid. Kalau yang membatalkan i'tikaf seperti tidak ada makan rame-rame sama teman, kalau tidak terlalu mendesak itu sudah batal kalau keluar. Nah, keluar masjid ada hajat kebutuhan yang mendesak seperti makan malam dan lain-lain. Kedua, yang dibolehkan adalah dengan ngobrol dengan orang lain. Itu tidak membatalkan i'tikaf kita. Kedua,
ngobrol dengan orang lain tidak membatalkan i'tikaf kita. Lalu yang ketiga, istri mengunjungi istrinya, atau sebaliknya, istri mengunjungi suaminya, suami mengunjungi istrinya apabila sudah menikah. Keempat, mandi dan berwudu di masjid itu tidak membatalkan i'tikaf kita. Mandi dan berwudu tidak membatalkan i'tikaf kita. Itu yang keempat. Kelima, yang terakhir kita akan membahasnya adalah membawa kasur untuk tidur di masjid. Apa kawan-kawan? Membawa kasur untuk tidur di masjid itu tidak membatalkan i'tikaf kita. Karena kalau kita tidak membawa kasur atau apa itu untuk menahan badan kita, kita bisa banyak kemudaratannya. Yang pertama, masuk angin dan lain-lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bertemu lagi di kajian Kafais tentunya. Yuk, tutup dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kajian berikut-berikutnya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan-kawan. Selamat besok i'tikaf insyaallah. Oh iya kawan-kawan. Oh iya, lupa Kak Kois. Ada yang belum disampaikan ternyata. Apa ya? Oh iya, ada lagi kawan-kawan. Ada lagi ternyata kawan-kawan. Nah sekarang kita akan masuk dengan pembahasan mulai masuk dan keluar masjid. Jika ingin beriktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, maka mulainya pada tanggal 21 Ramadan, dan keluar setelah sholat subuh pada Idul Fitri, menuju lapangan dulu baru kita pulang bertemu keluarga kita, makan bersama dan seterusnya. Dan yang terakhir pembahasan kita ada i'tikaf adalah hendaknya ketika beriktikaf seorang mukmin, seorang muslim, seorang beriman menyibukkan dirinya kepada Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diterimanya amalan kita selama Ramadan. Dan selama kita hidup di dunia, doakan semoga kita diterima amal-amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa itu kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.